Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Istiqomah dengan NIM E1R021005 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Turmuzi SPD MPD dan Ibu Nimade Intan Kartiani SPD MPD. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis salah satu skripsi dari Irma Rahmayani, yaitu pengaruh kecemasan matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Gerung tahun ajaran 2023-2024. Nah, di sini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana kisi-kisi dalam soal tersebut. Kemudian kita akan analisis kesesuaian kisi-kisi yang ada dengan butir-butir soal atau pernyataan, apakah dia cocok atau belum ya. Kemudian yang ketiga yaitu adakah yang perlu kita perbaiki dari butir soal atau pernyataan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana alternatif jawaban dan rubrik penilaian untuk satu item soal tes. Nah, nanti saya akan bahas di sini mulai dari yang non tes, kemudian dilanjutkan dengan yang tes ya. Nah, yang pertama di sini yaitu untuk yang non tes ya. Nah, teman-teman coba perhatikan instrumen kisi-kisi angket kecemasan matematika. Nah, ini merupakan kisi-kisinya mulai dari indikatornya, kemudian deskripsinya, nomor pernyataan. Kalau kita lihat di sini ya, bahasa yang digunakan dan indikatornya sudah cocok dan bagus ya. Namun di sini penulis itu lupa menaruhkan tanda baca titik untuk pernyataannya pada bagian gangguan konsentrasi dan daya ingat. Nah, ini penting ya teman-teman, penting sehingga kita dapat memperbaikinya menjadi seperti ini. Jadi setiap pernyataan itu harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat kesesuaian antara kisi-kisi angket kecemasan matematika dengan angket kecemasan matematika itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, bahasa yang digunakan itu sudah bahasa yang bagus, bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa tentunya. Namun di sini sama seperti kisi-kisi tadi, yaitu penulis lupa menuliskan tanda baca titik di akhir pernyataan di poin 2, 17 dan 18. Sehingga kalau kita perbaiki menjadi seperti ini. Nah, ini menurut saya sudah sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat dan sudah cocok digunakan sebagai instrumen angket kecemasan matematika itu sendiri. Selanjutnya tadi kita udah bahas mengenai kisi-kisi, kemudian instrumen angket kecemasan. Di sini kita perlu yaitu untuk format penilaian angket kecemasan matematika untuk pemberian skor tentunya. Nah, di sini skornya yaitu yang paling rendah itu 1 dan yang paling tinggi itu adalah 4. Jadi untuk yang skor 4 yaitu yang menjawab selalu, kemudian yang sering itu mendapatkan skor 3, yang kadang-kadang itu mendapatkan skor 2, dan yang paling rendah yaitu yang tidak pernah, yaitu akan mendapatkan skor 1. Nah, selanjutnya di sini untuk yang tes ya. Coba teman-teman perhatikan untuk kisi-kisi tes kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk materi, kompetensi dasar, indikator soal, dan bentuk soal, dan yang terakhir itu nomor soal, ini sudah bagus dan sesuai ya untuk yang berkaitan dengan kontekstual tentunya. Namun di sini perlu ditambahkan mungkin untuk kolom kelasnya. Kenapa? Karena ketika siswa mungkin melihat kisi-kisi ini, ketika melihatnya, oh tahu gitu, ini kisi-kisi untuk kelas 11 gitu. Sehingga kalau kita revisi, menjadi seperti ini, materi, kemudian dilanjutkan dengan kompetensi dasar, kemudian kelas, kemudian indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kesesuaian kisi-kisi tes kemampuan pemecahan masalah dengan instrumen soal pemecahan masalahnya.
Nah, di sini teman-teman dapat melihat di sini ada dua soal ya. Namun di sini mungkin ada beberapa kata yang perlu ditambahkan gitu ya. Karena soal ini kan dia berbentuk kontekstual yang berupa pemecahan masalah ya. Di mana pemecahan masalah yang digunakan di sini yaitu menggunakan teknik polya. Di mana seperti yang kita tahu teknik polya itu dapat kita menentukan mungkin diketahui dan ditanyakan, kemudian menyusun rencana, melakukan rencana dan memeriksa kembali. Sehingga perlu mungkin di sini kita tambahkan kata diketahui ya, diketahui suatu perusahaan gitu kan. Kemudian di bagian akhirnya yaitu tentukan keuntungan minimumnya. Sama halnya di sini kita juga bisa menaruhkan diketahuinya. Kenapa? Karena biar siswa itu tahu gitu bahwa ketika dia melihat soal ini, oh ini merupakan suatu pemecahan masalah seperti itu ya. Nah, jadi kesesuaian antara kisi-kisi dengan instrumen soal ini sudah bagus ya, namun ada beberapa kata yang mungkin perlu ditambahkan. Nah, selanjutnya sama halnya dengan yang angket kecemasan tadi, teknik penskoran tes kemampuan pemecahan masalah juga punya, yaitu dimana dilihat dari aspek polya tadi. Teknik polya yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Dimana untuk skornya itu yang terendah yaitu 0 sampai dengan 4 gitu kan. Nah, dapat teman-teman baca terlebih dahulu ya. Ini merupakan teknik peskorannya. Oke, selanjutnya yaitu di sini alternatif jawaban. Nah, dari dua soal tadi saya memilih soal yang kedua untuk saya jelaskan ya. Di sini soalnya yaitu diketahui tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Nah, untuk rumah tipe A itu diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Nah, jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak itu 125 unit. Nah, keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta dan tipe B adalah 4 juta. Nah, kita disuruh tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut. Nah, menurut tahapan polya tadi, yang pertama kita harus tahu dulu diketahuinya. Nah, diketahui kita misalkan bahwa rumah tipe A itu sama dengan X, kemudian rumah tipe B itu sama dengan Y. Kemudian 100X ditambah 75Y kurang dari atau sama dengan 10.000. Kemudian jumlah rumah yang dibangun itu paling banyak 125 unit. Jadi kita dapat tulis dalam bentuk matematis yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 125. Nah, karena di sini dia berupa barang, maka dia itu harus lebih besar dari atau sama dengan 0 ya untuk X dan Y-nya. Kemudian apa yang ditanyakan? Ditanyakannya itu yaitu tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut. Jadi penjualan untuk harga rumah tipe keuntungan rumah rumah tipe A yaitu 6 juta X ditambah dengan 4 juta Y. Tuh. Selanjutnya yang kedua tahapan polya yaitu menyusun rencana. Nah, dari pertidaksamaan ini dapat kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Seperti ini, 100X ditambah 75Y sama dengan 10.000. Kita dapat sederhanakan sehingga memperoleh 4X plus 3Y sama dengan 400. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu X plus Y sama dengan 125. Dan yang ditanyakan yaitu F dalam X, Y sama dengan 6 juta X plus 4 juta Y. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita buat yaitu pembuat nolnya ya, pembuat nol, dimana untuk persamaan yang pertama yaitu 4X plus 3Y sama dengan 400, dimana ketika X-nya sama dengan 0, kemudian kita substitusikan ke persamaan ini akan memperoleh Y-nya 133, sekian. Nah, ketika Y-nya yang sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 100. Nah, kita perolehlah titik-titik ini. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan yang kedua yaitu X plus Y sama dengan 125. Dimana ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 125. Dan ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya yang 125. Sehingga ketika kita mau mencari titik potongnya, maka dari persamaan 1 dan 2
kita dapat eliminasi terlebih dahulu sehingga memperoleh Y sama dengan 100. Kemudian Y sama dengan 100 ini kita substitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nah, saya memilih di sini yang persamaan kedua karena lebih mudah ya. Nah, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 25. Maka titik potong 4X plus 3Y sama dengan 400 dan X plus Y sama dengan 125 yaitu 25,100 ya. Nah, selanjutnya yaitu kita hubungkan titik-titik yang kita peroleh tadi itu ke dalam koordinat kartesius ya. Sehingga di sini. Nah, sudah kita hubungkan yang tadi ya, yang di awal juga. Sehingga di sini titik potongnya. Nih, titik potongnya berada di antara 25 dan 100. Nah, ini X-nya 25 dan Y-nya 100. Kemudian kita akan memaksimumkan gitu. Nah, dari titik-titik mulai dari titik potong, kemudian titik pembuat nolnya, ya, kita dapat peroleh titik-titik yang tadi itu, kita buatkan tabel agar kita mudah mengidentifikasi nantinya. Di sini kita substitusikan setiap titik itu ke dalam fungsi yang ditanyakan tadi untuk menentukan keuntungan maksimumnya. Nah, coba perhatikan. Nah, dari sini, dari bagian sini, tabel yang ini. Yang mana sih keuntungan maksimumnya, nilai terbesarnya yang mana? Yang ini kan, yang 750. Jadi keuntungan maksimum yang akan diperoleh yaitu sebesar 750 juta rupiah. Ya, 750 juta ribu rupiah. Nah, itu untuk penyelesaian soal nomor 2. Untuk soal nomor 1 mungkin sama ya, sama. Coba dicoba. Oke. Oke, baik. Sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat tentunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.